Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abai wa khawrihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi wa ummahatil mu'minin ahli baitihi wa jami'i ashabi Rasulillah min al-muhajirin wal ansar وجميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع لا إله إلا أنت وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى المغارب يا بر يا بحر يا خصوصا إلى أولياء جميع الأولياء التسعة في جزيرة الجواب وصلنا جميع مؤسسي جامعة نحمد العلماء وخصوصا المشايخ سيد سامي الحكم وخصوصا لرمي حمد بن عبد الله بن عمر وصلنا جميع أولياء والمشايخ هذه البلدة ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هؤلاء بسبب أجرهم وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة يختم لنا ولهم بالحسنى في خير ورفق وعافية بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu at-ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Nawaitu at-ta'alluma li'izalatil jahl. Nawaitu at-ta'alluma liridallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami hormati petugas atau pejabat Lapas kelas 2 Kota Pasuruan, yang kami hormati seluruh sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang berada di rumah Allah. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rutinitas tiap-tiap hari Jumat sore, yaitu pengajian yang digagas atau diselenggarakan bekerjasama antara PJ Lembaga Dakwah PJNU Kota Pasuruan bersama Lapas kelas 2 Kota Pasuruan. Mudah-mudahan acara kita, pengajian ini bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita raih bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salatullah salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah diakui sebagai umat beliau dan bisa meraih syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini yaitu
tematik atau sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat bersejarah, yaitu bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tema kita akan mengupas seputar Maulid, atau orang kadang nyebutnya Maulud. Ada sedikit perbedaan antara penyebutan Maulid dan Maulud. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ada yang mengatakan mulutan. Yang betul yang mana itu? Ini semua kita kembalikan ke asal bahasanya, yaitu bahasa Arab. Kalau kita menyebut peringatan Maulid Nabi, Maulid itu artinya hari atau waktu kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu Maulid, isim zaman kalau lihat di sorofnya ya. Tapi kalau kita menyebut Maulud, bulan Maulud, kan orang Jawa biasa ngarang istilah. Bulannya Rabiul Awal diganti dengan istilah bulan Maulud, bulan Maulud. Rabiul Akhir ba'da Maulud. Itu orang Jawa. Tapi ada benarnya juga. Kalau Maulud itu bayi yang dilahirkan, isim maf'ul. Tapi antara Maulid dan Maulud itu bisa disatukan, yaitu Maulid dan Maulud itu adalah bayi hari kelahiran, waktu kelahiran bayi yang dilahirkan, yaitu bayinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama dari segi istilah Maulid dan Maulud. Itu aslinya ada kesamaan walaupun artinya itu berbeda, tergantung dari bagaimana kita memaknainya. Terus peringatan Maulid sendiri yang sudah mentradisi di kalangan kita, terutama di kalangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita ini, itu tetap mempunyai dasar atau dalil. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diperingati oleh orang-orang Indonesia khususnya, atau kita-kita, itu dasar Al-Qur'annya ada, dasar hadisnya juga ada, apalagi dasar dari ulama-ulama kita yang juga mempraktekkan. Untuk dasar Al-Qur'annya terdapat di surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala dawuh ngendikan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, katanya Allah Ta'ala ya. Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan fadlnya Allah Ta'ala, dengan anugerahnya Allah Ta'ala. Di kitab tafsir ditafsiri anugerahnya Allah Ta'ala itu berupa agama Islam, berupa Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah Ta'ala itu ditafsiri yaitu dengan keberadaannya atau lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan dengan agama Islam, dengan datangnya agama Islam dan dengan keberadaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kalian semua itu bergembira, senang, bersyukur.
huwa khairum mimma yajma'un, itu masih lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa harta. Harta sebanyak apapun, walaupun seluruh isi dunia ini isinya emas, yang kita punyai itu masih jauh kalah dengan fadl dan rahmatnya Allah Ta'ala. Karena kita ketika tidak beragama Islam, maka harta menjadi sia-sia. Kita tanpa adanya Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa menjadi orang yang selamat. Oleh karena itu, beberapa ulama tafsir ini menafsiri bahwasanya kita sebagai umat Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini ditekankan atau dihimbau untuk bergembira atas kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita atas anugerah yang sangat besar, atas rahmat yang sangat besar. Karena tidak bisa dipungkiri, kita yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang Indonesia, kalau dilihat dari sejarah, Indonesia ini dulu sebelum Islam agamanya Hindu, ada yang Buddha, dan kita tidak pernah bermimpi akan ditakdir menjadi orang Islam. Nah, itu yang harus kita syukuri. Kita walaupun turunan dari mbah-mbah dulu ribuan tahun yang lalu agamanya bukan Islam, tapi alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Ta'ala, bahkan sebelum lahir masih di kandungan kita ini sudah beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Ta'ala untuk bisa menyelamatkan kita dunia akhirat yaitu hanya agama Islam. Jadi ketika kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad, itu ada dasar. Mungkin di luar sana dari kelompok sebelah itu mengatakan bahwasanya perayaan Muludan itu bid'ah, tidak boleh, tidak ada dasar. Ternyata ada dasarnya. Dasarnya langsung Al-Quran. Atau sepanjang ini tidak usah ragu dalam rangka merayakan Maulid Nabi, getno bisa tuh, karena dasarnya jelas dari Al-Quran. Yang kedua, dasar hukum perayaan Maulid Nabi itu hadis. Hadis yaitu sebuah kisah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu terbiasa melaksanakan atau mengamalkan puasa hari Senin dan Kamis. Ketika Rasulullah ditanya, kanjeng Nabi, kenapa panjenengan kok sering puasa hari Senin? Rasulullah ternyata menjawab, aku berpuasa hari Senin karena sebagai rasa syukurku, karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi kanjeng Nabi itu memperingati maulidnya bukan setahun sekali, tapi tiap minggu. Tiap minggu selalu merayakan hari kelahirannya, yaitu dengan cara berpuasa. Oleh karena itu syariat puasa hari Senin itu berlaku, tapi hukumnya sunat. Terus yang kedua, kanjeng Nabi juga sering melaksanakan puasa hari Kamis. Ketika ditanya, kanjeng Nabi, kenapa panjenengan kok sering puasa hari Kamis? Rasulullah menjawab, karena di hari Kamis itulah amal dalam seminggu sekali itu disetorkan ke Allah Ta'ala. Aku senang ketika amalku disetorkan, aku dalam keadaan berpuasa. Sehingga syariat puasa sunnah hari Kamis itu berlaku. Itu berdasar semua gini. Jadi dasar hadisnya juga jelas. Rasulullah ternyata juga merayakan Muludan atau hari kelahirannya. Terus ada hadis yang lain yang ada kaitannya dengan dasar atau dalil kenapa kita kok harus merayakan
atau bergembira atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada sebuah riwayat di hadis riwayat Imam Bukhari atau yang ada di keterangan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika itu pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu adiknya abahnya Kanjeng Nabi. Abahnya Kanjeng Nabi namanya Sayyid Abdullah. Sayyidina Abbas itu penasaran tentang nasib dari saudara kandungnya yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudaranya bapaknya Nabi Muhammad, tapi kafir orangnya. Abbas ini penasaran dengan nasib saudaranya yang bernama Abu Lahab. Bagaimana nasib saudaraku yang ada di di kuburan? Dia mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Sayyidina Abbas ini bermimpi bisa berjumpa dengan saudaranya yang bernama Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas ini melihat saudara tadi disiksa oleh Allah Ta'ala. Tiap hari disiksa. Kenapa? Karena orang kafir ini divonis masuk neraka, atau sebelum hari kiamat ini siksaannya ada di alam barzah atau alam kubur. Setelah itu ketika hari Senin, Abu Lahab ini merasakan bebas dari siksa kubur. Sehingga waktu itu Abu Lahab sempat bercerita atau curhat kepada saudaranya yang bernama Sayyidina Abbas. Aku tiap hari mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala karena aku ini orang kafir, orang yang selama hidup memusuhi perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku tiap hari Senin siksaanku libur. Riwayat lain mengatakan tiap hari Senin dari jemarinya Abu Lahab itu keluar air susu, sehingga tiap hari Senin Abu Lahab bisa meminum air susu dari jemarinya, dan sisanya libur. Kenapa demikian? Karena waktu hari Senin dulu ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini sangat mendambakan keponakannya itu terlahir dalam keadaan selamat. Abu Lahab ini tahu kalau Siti Aminah, iparnya maksudnya ya, itu istrinya Abdullah, saudaranya. Siti Aminah mengandung dalam keadaan suaminya sudah meninggal dunia. Ketika kabar tentang kelahirannya Nabi Muhammad disampaikan oleh budaknya yang bernama Ibu Suwaibah, saking gembiranya Abu Lahab, tak terasa budak yang bernama Suwaibah tadi itu langsung dimerdekakan. Padahal harganya budak waktu itu mahal, lebih mahal daripada unta. Mungkin kursanya sampai di atas 50 juta. Saking senengnya Abu Lahab mendengar kabar dari Suwaibah bahwasanya keponakannya ini sudah lahir dalam keadaan semangat. Langsung Suwaibah itu dimerdekakan, dan Suwaibah diperintah untuk membarengi uminya Kanjeng Nabi yang bernama Siti Aminah. Dari hasil rasa gembira yang sangat luar biasa ini, Abu Lahab walaupun orangnya kafir, tiap-tiap hari Senin siksaannya itu diliburkan oleh Allah Ta'ala, padahal orang kafir. Lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, insya Allah akan lebih dari itu semua. Allahumma amin. Orang kafir saja siksaannya libur, apalagi kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis ini bisa kita jadikan pijakan, referensi. Kita tidak usah ragu
untuk merayakan maulid atau kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beberapa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang banyak menjadi wali-walinya Allah Ta'ala, semuanya juga merayakan maulid Nabi. Contoh yang ada di Pasuruan, Romo Kiai Hamid. Tidak usah ragu buat Kiai Hamid itu seluruh orang itu mengakui beliau adalah waliullah. Jadi dalil itu saja sudah cukup. Kita mengikuti orang soleh yang merayakan mauludan. Selanjutnya, Rasulullah itu yang diperingati adalah lahirnya. Sedangkan para kiai, para wali itu yang diperingati adalah wafatnya. Kenapa kok tidak sama? Yang pertama, kalau kita lihat, ada keunikan yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Rasulullah lahirnya tanggal 12, wafatnya juga tanggal 12. Rasulullah lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Jadi sama. Hari, tanggal, bulannya Rasulullah antara lahir dan wafat itu sama. Tapi bukan karena wafatnya Rasulullah yang diperingati. Tapi Rasulullah ini memang sengaja yang diperingati adalah lahirnya. Beda dengan wali-walinya Allah Ta'ala atau para kiai, para ulama yang diperingati adalah wafatnya. Kenapa? Karena seseorang itu bisa dijadikan teladan ketika sudah menjalani kehidupan baru meninggal. Contoh seperti Kiai Hamid ya, sepanjang hidupnya beliau bisa dijadikan teladan oleh umat, sehingga setelah beliau wafat, umat ini tahu bahwasanya sosok Kiai Hamid Pasuruan itu adalah waliullah yang patut dijadikan teladan kehidupan, sehingga wafatnya diperingati terus. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah walaupun lahir dan wafatnya itu sama hari, tanggal dan bulannya, tapi bukan karena wafatnya Rasulullah yang diperingati. Malahan kita dilarang untuk niat memperingati wafatnya Rasulullah. Karena wafatnya Rasulullah itu adalah kesedihannya umat Islam. Umat Islam merasa kehilangan sosok Rasulullah ketika wafat. Kita semua memperingati hari kelahirannya Rasulullah karena itulah yang dinanti-nantikan oleh umat. Bahkan Rasulullah ini sudah ada gambarannya di beberapa kitab sebelum Al-Quran. Di kitab Taurat dijelaskan seperti yang ada di Tiba, bahwasanya ada seorang Yahudi yang berpesan kepada anaknya, dia membawa sebuah peti. Nah, peti ini dalam keadaan terkunci, tertutup. Jangan kalian buka kecuali aku sudah meninggal. Bapaknya ini orang yang ahli kitab, maksudnya orang yang beragama sebelum Islam datang tapi ahli beribadah. Ahli kitab itu penganut agama Yahudi dan Nasrani, tapi yang asli itu sama dengan umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah bapaknya wafat, anak tadi itu penasaran. Akhirnya sunduk atau peti tadi itu dibuka, dan ternyata dalam peti itu terdapat keterangan di kitab Taurat bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul nabi yang ciri-cirinya mauliduhu di Makkah, maulid tempat lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah. Teng tiba dong ya.
Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya ada di kota Madinah. Jadi anaknya tadi langsung tertuju pada Rasulullah. Rasulullah lahirnya di Mekah, Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi yang menjadi pertanyaan, wa sultanuhu Syam. Kekuasaannya ini sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekitaran daerah Syria dan Palestina. Waktu itu masih Islam belum sampai ke sana. Jadi orang tadi insyaallah namanya Yasar, Yasar namanya. Ini penasaran, apa betul yang diprediksi Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad? Dia masih belum beriman. Karena ciri-cirinya yang pertama lahir di Mekah betul, hijrah ke Madinah betul, dan banyak pengikutnya. Tapi kekuasaannya masih belum sampai ke negara Syam. Dia belum beriman, takut salah. Sampai Rasulullah wafat, orang tadi itu masih belum iman. Hingga akhirnya pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, Islam kekuasaannya membentang sampai ke negeri Syam. Baru orang tadi itu beriman, masuk Islam. Jadi Rasulullah itu memang digambarkan nanti akan turun menjadi nabi pamungkas, khatamun nubuwah, nabi akhir zaman. Kelahirannya memang dinanti-nantikan. Karena kelahirannya dinanti-nantikan itulah, maka kelahirannya Rasulullah ini yang diperingati sampai sekarang dengan istilah Maulidur Rasul. Peringatan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ketika kita mengadakan maulid, acara mulutan, itu ada beberapa materi yang masuk dalam lingkup maulid. Di antaranya ada pembacaan salawat, ada pembacaan Al-Quran. Setelah itu ada ceramah agamanya yang menceritakan tentang sejarah, keteladanan dan kehidupannya Rasulullah SAW. Membaca sholawat ini memang dianjurkan. Membaca Al-Quran dianjurkan. Ngaji, pengajian dianjurkan. Lalu bid'ahnya yang mana ini? Peringatan Maulid Nabi itu ketiga-tiganya ada. Hibaan kan mau sholawat hibaan, oke? Hibaan itu aslinya kalau kita tahu bahasa Arabnya itu pembacaan sejarah. Ada Al-Barzanji, ada Tiba, ada Simtuturor. Itu isinya sejarahnya Rasulullah. Ketika kita meresapi artinya, kita akan tahu tentang keteladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam peringatan Maulid juga ada zikir, ada doa-doa. Selanjutnya yang terakhir yang tidak ketinggalan yaitu ada sedekah. Karena diutang ulutan diparingi dahar apa mboten? Paringi ya. Malahan dikasih oleh-oleh gede-gedean. Bagaimana hukumnya? Bagus. Sebagai rasa syukur kita memperingati Maulid Nabi, kadang orang itu meluapkannya dengan penuh gembira, yaitu dengan mengundang banyak orang, dikasih berkat, bahkan berkatnya itu macam-macam. Ada yang dibungkus dengan timbo, konten gitu, marung-marung bak, kresek, tas dan lain sebagainya. Bahkan ada uangnya kadang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka senang, bergembira atas kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Dari beberapa aspek yang ada dalam acara mulutan, salawatannya ada, itu perintahnya agama. Mari ngoten membaca Al-Qur'annya ada, perintah agama. Mari ngoten ada zikirnya, perintah agama. Mari ngoten ada doa-doanya. Doa kan perintah agama ya. Terus ada sedekah, perintah agama. 5 komponen ini jelas semuanya punya dalil.
Jadi tidak bisa dikatakan kalau mengadakan acara mulutan itu dikatakan mengada-ngada, dikatakan tidak ada dalil, itu bohong besar. Makanya kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok sebelah yang tidak ingin Islam itu maju. Justru dari hikmah diadakannya mulutan, kita bisa silaturahim dengan saudara-saudara kita yang lainnya, menjalin silaturahim sehingga asal tidak ketemu, samping-samping bisa ketemu. Terus kalau guyonan ini, tiap hari mulutan seperti di Madura, akhirnya untuk masae agak berkurang karena sering dapat berkat. Padahal bengi bojone tidak usah masak karena tiap hari itu ada kiriman berkat. Budaya di Madura itu tiap hari ada mulutannya. Sepanjang bulan Rabiul Awal itu mulutan terus. Bahkan bisa sampai berlipat-lipat. Sehari bisa sampai 3 kali, 4 kali, pindah-pindah gitu. Itu budaya di Madura. Kalau di kita kadang ketika hari-harinya atau kadang mengadakan mulutan di hari-hari tertentu. Semuanya itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentang keutamaan, tujuan, hikmah daripada diadakannya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan mengadakan Maulid akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Karena niat selamatan nyelamati kanjeng Nabi. Niat nyelamati kanjeng Nabi bukan berarti kersane kanjeng Nabi selamat, boten. Balik maneh nang awak dhewe. Kita ini istilahnya wasilah. Wasilah dengan nyelamati kanjeng Nabi, nanti kita yang jadi selamat. Sama dengan orang yang membaca sholawat. Sholawat itu secara bahasa asalnya kata dari sholat. Sholat itu artinya doa. Sallallahu ala Muhammad. Semoga kita berdoa semoga rahmat Allah tertuju pada Nabi Muhammad. Apa kita ini mendoakan Nabi Muhammad? Kalau dilihat lafalnya memang ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Tapi esensinya kembali kepada kita. Kenapa? Karena Nabi sudah dijamin menjadi orang yang selamat. Yang tidak jelas justru kita. Makanya kita berwasilah kepada Nabi Muhammad. Di samping membaca sholawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya ibadah yang langsung Allah contohkan cuma ibadah sholawat. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah Ta'ala memberikan contoh dengan para malaikat bersolawat ke Nabi Muhammad, lalu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma solawat. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat, Allah Ta'ala mboten sholat. Kenapa? Karena sholat itu kita menyembah Allah. Masa Allah menyembah Allah? Kan tidak mungkin ya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita puasa, Allah Ta'ala tidak memberi contoh. Kita diperintah zakat termasuk haji, ya Allah Ta'ala tidak memberikan contoh, tidak mengerjakan. Tapi kalau selawat Allah Ta'ala memberikan contoh. Allah Ta'ala dulu yang berselawat kepada Nabi Muhammad, baru kita.
baru kita diperintah. Tapi sholawatnya Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad itu bukan mendoakan Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan ke siapa Allah Ta'ala? Lawatan nggih. Sholawatnya Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad itu adalah bentuk daripada penghormatannya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bentuk pengagungannya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad itu adalah memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad. Tapi sholawatnya Allah Ta'ala itu sudah mencukupi dari semuanya. Kalau para malaikat bersolawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk yang ketika diperintah pasti akan nurut dan tidak tanya akan alasan. Itu malaikat. Ada malaikat ketika mulai diciptakan, maka malaikat itu ada malaikat mulai diciptakan diperintah untuk sujud. Maka malaikat tadi itu akan sujud terus sampai Allah Ta'ala memerintah untuk berhenti dari sujud. Loh, apa tidak makan? Malaikat tidak sama dengan kita manusia. Karena makhluk-makhluknya Allah Ta'ala itu bermacam-macam. Tapi sebaik-baiknya makhluknya Allah Ta'ala itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya masih di atasnya para malaikat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih berupa nur atau cahaya. Dan nur itu kelak akan bersatu dengan jasadnya, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir ke dunia. Di kitab Simtuduror itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya pertama kalinya makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah Nurun Nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, sebelum menciptakan para malaikat, surga, neraka, semuanya belum ada. Yaitu Nur Nabi Muhammad min nurihi, dari nurnya, dari cahayanya. Dan cahaya Nabi Muhammad ini kelak akan diletakkan di sulbi atau di tubuhnya Nabi Adam sebagai manusia pertama. Lalu terus bersambung ke Nabi Nuh, bersambung ke Nabi Ibrahim, dan terakhir ke ibundanya Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang dilalui oleh nur Nabi Muhammad semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dulu di zaman Nabi Nuh itu pernah terjadi banjir topan. Banjir topan itu adalah banjir yang menenggelamkan seluruh isi dunia. Jadi seluruh dunia, negara manapun itu tenggelam oleh banjir topan. Yang selamat cuma orang yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh yang jumlahnya 80 orang. Berarti kita ini termasuk dari turunan 80 orang yang ada di perahunya Nabi Nuh. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh beserta umatnya yang cuma 80 tadi itu. Berkat apa? Berkat di tubuhnya Nabi Nuh itu terdapat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada kisah tentang Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak mempan. Nabi Ibrahim ini dilempar ke lautan api oleh Raja Namrud ya. Tapi Nabi Ibrahim ini merasa kedinginan. Api menjadi dingin.
Allah Ta'ala dawuh berfirman, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Qul ya narukuni, wahai api, bardan, jadilah kamu untukku menjadi adem atau menjadi dingin. Api yang aslinya panas oleh Allah Ta'ala diperintah untuk menjadi dingin. Wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi setelah api yang membakar Nabi Ibrahim itu sudah selesai, tiba-tiba dari reruntuhan kobaran api yang sudah tidak menyala itu, Nabi Ibrahim keluar dengan merasa kedinginan. Ini barokahnya di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini menurunkan 2 keturunan yang kelak akan melahirkan banyak nabi. Sehingga Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tapi Nur Muhammad itu turun ke Nabi Ismail. Kita semua tahu Nabi Ismail itu pernah ada tragedi, yaitu pernah disembelih ketika hari raya Idul Adha. Dan pedang yang dibuat menyembelih Nabi Ismail itu tidak mempan. Barokahnya apa? Barokahnya di dalam tubuh Nabi Ismail itu terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudara yang berbahagia, yang paling akhir tentang sejarah siapa orang yang pertama kali merayakan maulid atau perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW secara besar-besaran. Kalau secara pribadi Rasulullah sendiri dengan cara berpuasa. Tapi kalau secara besar-besaran siapa? Di beberapa kitab itu diterangkan orang yang pertama kali merayakan maulid atau peringatan kelahiran Rasulullah dengan secara besar-besaran yaitu Raja Muzaffar, Malik atau Raja Muzaffar yang berada di Irak. Tiap kali tanggal 12 Rabiul Awal beliau ini mengundang sampai ribuan orang, sampai ratusan ribu orang dari semua kalangan diundang untuk merayakan Maulidan. Dan beliau ini menyembelih ribuan kambing dan unta. Rajanya kaya raya dan tepak raja yang soleh, senang ibadah. Sebagai apa? Sebagai ungkapan terima kasih, syukur dan kegembiraan, dan untuk mengajak rakyat agar tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adat istiadat semacam ini terus berlanjut sampai ke negara kita, yaitu Indonesia, yang diislamkan oleh beberapa wali. Di antaranya adalah Wali Songo. Wali Songo dulu juga mengadakan perayaan Maulid. Konon di antara Wali Songo yang terkenal untuk mengadakan Maulid yaitu Sunan Giri. Sunan Giri itu lokasinya berada di daerah Gresik dan beliau adalah menantu dari Sunan Ampel. Agar pertemuan kita ini tambah lengkap, karena waktunya ini sudah kurang 15 menit. Untuk yang 15 menit kami persilakan dari panjenengan semua, barangkali ada unek-unek yang perlu dibahas, dimusyawarahkan, monggo dalem aturi. Monggo, enggak apa-apa. Seputar Maulidan enggak apa-apa, atau kalau enggak nemu lagi yang lainnya mboten napa-napa.
Boten apa? Kita semua di sini niatnya belajar. Kulo nggih belajar ya. Bukan berarti saya di depan itu lebih baik dari jenengan, boten. Saya cuma menjalankan tugas dan kita berbagi ilmunya Allah Ta'ala. Oke. Monggo. Kalau tidak nemu pertanyaan seputar maulid, pertanyaan yang lain tidak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, ya kalau jawab. Monggo. Benar ya? Oh, oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kali asal sube kula, sering kepanggilin. Rinawan. Nggih, dalamnya? Dalamnya Pandaan. Oh, Pandaan ya, alhamdulillah. Monggo Pak. Bisa mau menanyakan. Nggih. Ini kita biasa sehari-hari kalau misalnya tidur. Nggih. Kita kan selalu dampingan kan di sini kan Nggih. mungkin di pondok juga gitu. Ya, karena juga pondok sini. Terus disyaratkan kalau kita sholat itu kan kita salah satunya syaratnya adalah pakaian tempat Nggih. harus suci. Suci nggih. Tiba-tiba Pakaian, tempat, terus badan. Badan. 3 nggih. Nggih. Ini kami menanyakan masalah tempat ini karena kalau misalnya kita nggelar sajadah terus Nggih. teman kita pasti dari samping kan memang orang tidur kan Nggak sadar. tidak ada dosanya kan dia Nggih. juga misalnya tanpa sadar ya otak atik anunya itu loh Ustaz. Nggih, nggih, paham nggih. Pahamnya. Nggih. Terus modek jenengan. Terus tiba-tiba tangannya setelah itu nggak sengaja dia nempel ke sajadah kita. Nggih. Nah, apakah itu bisa menimbulkan najis di sajadah? Kalau jenengan ini yakin, kan itu perkiraan ya. Bisa saja mari garuk-garuk, marono ngodek saja jenengan. Kan itu perkiraan. Kalau jenengan yakin bahwasanya yang menempel di tangan temannya itu positif barang najis, positif najis, lalu nempel ke sajadah jenengan, nggih anu batal. Berarti tempat sholatnya itu mboten suci. Tapi tempat sholat yang di bawah sujud, Pak ya. Sajadah kan panjang nih. Kalau yang ditempel di sini nggih mboten masalah. Kan jenengan sujud tidak begini. Nggih, tempat sholat itu tempat yang tempat gerakan kita sholat. Contoh seperti di masjid ini, berarti tempat sholat kita yang sini. Kalau yang di pojok najis, boten nyetrum. Karena najis itu tidak ada yang nyetrum. Saya nyetrum itu listrik, nggih. Tempat sing anu yang kita pegang ketika dalam gerakan beberapa sholat. Kalau jenengan tidak yakin, tetap sah. Kenapa? Karena innamal hukmu bidzawahir. Hukum syariat itu melihat zahirnya. Kalau batin itu urusannya Allah Ta'ala. Sama dengan badan jenengan, zahirnya suci nggih. Luarnya kan suci, tapi dalamnya kan najis. Ada darah sembarang kali nggih. Tapi kan yang dinilai adalah zahirnya. Jadi tergantung dari keyakinan kita itu jelas apa mboten, nek mboten jelas nggih mboten napa-napa. Karena agama itu tidak mboten kaku, Pak. Fleksibel ya. Ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, yang paling akhir ini ya. Yang paling akhir tinggal 10 menit. Kalau ngejak teng pribadi kiambe. Dan untuk panjenengan semua, mari kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai
tempat kita sebagai momentum kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang tidak butuh dengan khusyuk, tidak butuh dengan ikhlas, tidak butuh dengan macam-macam yang ada di ibadah yang lainnya, itu cuma selawat. Jadi selawatan koyo ya pati khusyuk itu berpahala, diterima. Jadi selawatan ambil rodok ngantuk, diterima. Tapi kalau sholat kita tidak khusyuk, tidak dapat pahala. Selawatan kita kadang ono guyone didik, ono riyae didik. Kan biasa selawatan apa dalu barang ya. Jadi apa itu jadi puji orang itu tetap berpahala. Saking mulyanya selawat. Kenapa? Karena langsung ditanggung oleh Rasulullah. Dan selawat ini nanti di akhirat akan sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan kaitannya dengan syafaat itu adalah seberapa banyak kita membaca salawat kepada Rasulullah. Ada satu malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk mencatat tiap kali kita membaca salawat kepada Rasulullah. Kita tidak bisa memungkiri ya, kita ini hidup di akhir zaman yang kehidupannya jauh dengan kehidupannya Rasulullah. Otomatis kita tidak nututi Rasulullah, Rasulullah juga tidak tahu kita. Tapi kalau para sahabat langsung berkumpul dengan Rasulullah seperti kita saat ini. Jadi Rasulullah itu tahu ke beberapa sahabatnya. Tapi kalau ke kita, kita tidak pernah kumpul. Kita mengaku kenal Rasulullah, Rasulullah tidak kenal kita. Cuma pengakuan belaka. Bagaimana caranya agar Rasulullah ini tahu kepada kita? Yaitu diantaranya dengan cara kita mempunyai celengan sholawat yang banyak. Celengan sholawat kita akan dicatat oleh malaikat pencatat sholawat, malaikat yang ditugasi untuk mencatat sholawat kita. Dan itu akan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah nanti di akhirat, Rasulullah pernah dilapori bahwasanya ada umatnya satu yang digiring oleh malaikat untuk dijebloskan ke neraka. Waktu itu Rasulullah kaget. Kenapa? Karena Rasulullah ini menganggap umatnya itu melebihi keluarganya. Sama seperti panjenengan yang menjadi seorang ayah, enak-enak makan gulai, enak-enak makan rawon nguling ya. Setelah itu ada telepon yang mengabarkan berita bahwasanya anak sampean kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit Purut. Kira-kira sampean mangan gulai diterusaken apa langsung ke Purut? Mboten eman gulai ta. Itu menunjukkan kalau kita ini cinta pada anak kita. Rasulullah juga gitu. Ketika diwaduli, dilapori bahwasanya ada umatnya satu yang digiring oleh malaikat mau dijebloskan ke neraka, Rasulullah langsung menanyai malaikat tadi itu. Malaikat, mau dibawa kemana umatku satu itu? Malaikat menjawab, mau saya bawa ke neraka Rasulullah. Kenapa? Karena setelah ditimbang, amal jeleknya mengalahkan amal baiknya. Amal jeleknya itu lebih banyak daripada amal baiknya. Dia ahli maksiat. Lalu oleh Rasulullah, malaikat tadi itu disuruh untuk menimbang ulang. Coba ditimbang ulang. Namanya malaikat kan tidak bisa bohong ya. Ditimbang ya tetap amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Lalu oleh Rasulullah, timbangan tadi itu yang kanan yang jeglek
ke bawah berarti yang kiri lebih banyak berarti ke bawah ya. Yang kanan ke atas ini. Saking enteng ini. Saking sedikitnya amal solehnya orang tadi itu. Oleh Rasulullah diambilkan kertas dari dari lengan beliau yang sebelah kiri. Ada secari kertas. Setelah itu oleh Rasulullah ditaruh di timbangannya sebelah kanan tadi itu. Langsung timbangan tadi itu nggak jelek. Amal baiknya mengalahkan amal jeleknya. Sehingga orang tadi langsung divonis bebas dari neraka. Malaikatnya kalah. Dan orang tadi langsung penasaran kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mengakui saya ini ahli maksiat. Amal saya itu jauh lebih banyak amal jelek ketimbang amal yang soleh, yang baik. Kertas tadi yang jenengan taruh di timbangan amal baik saya itu isinya apa? Rasulullah menjawab, kertas itu adalah isi daripada bacaan sholawatmu selama kamu hidup di dunia. Itu dicatat oleh malaikat dan disetorkan ke saya. Itu yang menyelamatkan kamu, yang bisa memberikan syafaat kamu bebas dari neraka. Orang tadi langsung sujud syukur, terima kasihnya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya ngeten, panjenengan divonis di dunia, divonis penjara 15 tahun. Setelah itu ada pengacara hebat yang mampu membuat sampean ini divonis tidak bersalah, sehingga bebas dari hukuman 15 tahun. Jangan matur sunuh. Matur sunuh. Oleh karena itu, momentum perayaan Maulid Nabi ini mari kita jadikan refleksi untuk diri kita semua untuk memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan banyaknya sholawat kita semua akan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kelak di akhirat kita semua bisa meraih syafaatnya beliau. Dan di dunia mudah-mudahan segala kesulitan yang kita hadapi, barokahnya maulid, barokahnya selawat, semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Kita semua mudah-mudahan segera bisa dikumpulkan dengan keluarga kita yang berada di rumah. Amin. Dari saya barangkali cukup sekian. Kalau ada kesalahan itu semuanya datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu semuanya fadl dari Allah SWT. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Oke, sami-sami. Oke. Sukses saya, nggih. Sukses saya. Oke. Salam barokah ya. Oke. Bener nggih? Nggih, aman. Mas, nggih. Alhamdulillah, Pak. Aduh sih. Gimana? Sehat Pak Desi? Oh, kalau madasin di wah, ada di utara, Pak. Alhamdulillah. Anu, napa njagi dalu, Pak?